Saudara, polemik vaksin Nusantara terus berlanjut menjawab pembelaan sejumlah anggota dewan dan artis serta ratusan tokoh dengan berbagai latar belakang Sabtu kemarin memberikan dukungan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait kontroversi pengujian vaksin Nusantara. Biarkan BPOM bekerja tenang bersama tim pakarnya. Kami percaya pada integritas keilmuan dan independensi mereka. Nah, kami warga Republik berdiri bersama mereka. Mari kita ingat bahwa hidup mati jutaan rakyat adalah taruhannya. Di tengah kontroversi pengujian vaksin Nusantara, ratusan tokoh dari berbagai latar belakang menyatakan dukungannya kepada Badan POM. Pentingnya ketaatan pada prosedur dan standar yang diakui secara internasional bagi semua jenis obat dan vaksin menjadi alasan para tokoh ini menyatakan dukungan. Dalam proses persetujuan atau uji klinis obat atau vaksin. Itu yang ingin kami dukung dan pernyataan terbuka ini mendukung dilaksanakannya prosedur yang penuh integritas itu yang dilakukan oleh Badan POM. Namun Wakil Ketua Komisi 9 DPR Melki Lakalena menilai Badan POM melanggar hasil rapat dengan DPR pada Maret lalu, yang salah satunya janji memberikan izin uji klinis tahap 2 untuk vaksin Nusantara. Munculnya dukungan dari para tokoh untuk Badan POM ini dituding Melki memiliki unsur politis. Jadi Badan POM sekarang sudah main-main politik loh sekarang. Jadi kami tahu siapa yang menggerakkan itu, informasi sudah masuk ke kami, lalu sekarang Balai POM sebagai lembaga independen tersebut mengumpulkan para tokoh, kemudian mengatakan save Badan POM dan save Kepala Badan POM dan sebagainya. Jadi sekarang Balai POM sudah main-main politik juga loh sekarang. Jadi mereka bilang kita berpolitik, mereka yang main-main politik. Dalam konferensi pers virtual, kelompok tokoh yang mendukung Badan POM ini pun memaparkan bahwa gerakan dukungan terhadap Badan POM ini lahir dari diskusi mereka dalam sebuah grup WhatsApp Gerakan Sejuta Tes Antigen. Saya pikir itu tafsiran yang salah. Sama sekali kami tidak meminta izin siapapun. Inisiatif ini muncul secara alami dalam diskusi kami di dalam WA Group Gerakan Sejuta Antigen. Jadi nggak ada hubungannya, kami tidak minta izin, kami juga tidak diminta oleh siapapun. Ini murni kepedulian kami sebagai warga yang waras. Vaksin Nusantara menjadi polemik setelah Badan POM menemukan bahwa pengembangan vaksin ini tidak melalui tahap uji praklinis atau uji pada hewan, tetapi langsung melakukan pengujian pada manusia. Meski peneliti ngotot masuk uji klinis tahap 2, Badan POM tetap meminta data uji praklinis dan perbaikan sejumlah aspek pada uji klinis tahap 1. Pasalnya, data uji klinis fase 1 mengungkap 71,4% sukarelawan mengalami kejadian tidak diinginkan atau KTD. Bahkan total 11 dari 28 subjek penelitian mengalami KTD tingkat 3 yang menjadi salah satu kriteria penghentian uji klinik sesuai protokol. Jika perbaikan tidak dipenuhi, para peneliti vaksin Nusantara dinilai melanggar peraturan pemerintah. Semua penelitian, apalagi penelitian pre-marketing seperti ini harus mendapat izin dari Badan POM. Jadi sejelas ada pelanggaran peraturan karena itu ada di peraturannya ya di peraturan pemerintah. Sederhana itu karena ethical clearance itu dikeluarkan oleh Komisi Etik, tapi untuk fase yang satu seperti ini itu mesti dapat izin dari Badan POM juga. Tidak ada izin dari Badan POM. Fase satunya yang kasus ini kan fase satunya itu kan sekarang sudah dinilai dan itu belum memenuhi syarat untuk boleh dijalankan ke fase 2. Nah itu mestinya nggak boleh dilakukan. Kalau itu sangat clear kalau itu. Nyatanya, kini para peneliti vaksin Nusantara terus melanjutkan uji klinik tahap 2 dengan manusia sebagai kelinci percobaannya. Pihak peneliti vaksin Nusantara menyebut ada 180 orang yang ikut dalam uji klinis tahap kedua vaksin Nusantara, termasuk sejumlah tokoh dan rombongan anggota DPR. Nyawa dan keselamatan mereka pun menjadi taruhannya. Tim Liputan, Kompas TV.